Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kartika, absen 13. Di antara hal yang diatur dengan jelas dalam Islam adalah batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini karena sesungguhnya fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah perempuan, sebagaimana fitnah terbesar bagi seorang perempuan adalah lawan jenisnya. Nabi SAW bersabda, "Saya tidak meninggalkan fitnah lebih berbahaya bagi kaum lelaki setelahku melebihi fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan puncak fitnah terbesar antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah terjadinya hubungan perzinaan, yang mana bila perzinaan ini telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan menyegerakan turunnya azab bagi kaum tersebut. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah marak pada sebuah kaum praktek riba dan zina kecuali mereka telah menghalalkan bagi diri mereka sendiri azab Allah Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Islam datang melarang perzinahan dan melarang setiap hal yang mendekatkan kepada hal tersebut. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Surah Al-Isra ayat 32. Dalam upayanya menghindarkan setiap muslim dan muslimah terjatuh dalam dosa tersebut, maka Islam datang dengan membawa batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, tidak saling memandang satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki dari kaum beriman agar menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Surah An-Nur ayat 30. Ayat ini adalah perintah bagi setiap laki-laki untuk menjaga pandangannya, sebagaimana pada ayat selanjutnya adalah perintah bagi setiap perempuan untuk dapat menahan pandangannya juga. Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat." Surah An-Nur ayat 31. Kedua, tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya saya tidak bersalaman dengan wanita." Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Tiga, tidak berdua-duaan khalwat di tempat yang kosong kecuali ada mahramnya. Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh berdua-duaan seorang lelaki dengan perempuan kecuali dengan mahramnya." Muttafaq alaihi. Termasuk dalam hal ini berdua-duaan dalam berhubungan media sosial yang kerap menjadi wasilah kepada fitnah yang lebih besar lagi. 4. Tidak menyerupai lawan jenis dalam perkataan maupun perbuatan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. 5. Tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis. Allah berfirman, "Maka janganlah kamu melemah lembutkan suaramu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik." Surah Al-Ahzab ayat 32. 6. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis. Allah berfirman, "Dan janganlah mereka perempuan-perempuan dengan sengaja menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan-perhiasan yang ada di kaki mereka." Surah An-Nur ayat 31. Ayat-ayat ini meski ditunjukkan khusus kepada para wanita, namun ia juga berlaku umum bagi kaum lelaki. Hal ini karena sesungguhnya pada dasarnya para wanita lah yang kerap memulai mengundang perhatian kaum laki-laki dengan perbuatan-perbuatan mereka.
Namun, seiring dengan semakin rusaknya zaman, tak jarang di zaman ini para lelaki lah yang justru sengaja mengundang perhatian wanita-wanita dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Demikian, hendaklah setiap muslim dan muslimah menjaga batasan-batasan ini dalam pergaulan sehari-hari, serta senantiasa menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah yang dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan yang jauh lebih besar. Allahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.